Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap dalam Tuhan. Dalam kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 15 berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Seorang yang telah percaya kepada Kristus seharusnya tinggal tetap di dalam Dia. Kata tetap berarti tidak berubah, tidak goyah, konsisten. Hendaklah hidup kita tetap atau bersatu di dalam Dia. Suatu keharusan bagi orang Kristen untuk tinggal tetap di dalam Dia. Jadi tidak hanya batas sudah percaya saja, melainkan harus tinggal tetap di dalam Kristus. Tinggal tetap di dalam Dia berarti juga tetap setia hingga akhir hidup kita. Kita seharusnya tetap setia agar iman kita tidak menjadi sia-sia. Banyak orang Kristen hanya sebatas menerima Kristus, tetapi tidak tinggal tetap di dalam Dia, disebabkan karena harta, tahta, dan cinta, ataupun karena kekecewaan, iri hati, dan akar pahit. Sebagai orang percaya, kita seharusnya tinggal tetap di dalam Kristus. Tuhan menghendakinya sedemikian.
Bagaimana cara agar kita dapat tinggal tetap di dalam Kristus? Yang pertama, kita seharusnya menjaga kedewasaan rohani atau iman kita. Kita seharusnya menjaga kualitas rohani atau iman kita. Kita seharusnya menjaga kekuatan rohani atau iman kita. Untuk kita dapat mengalami kedewasaan rohani, maka seharusnya berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, atau memiliki pemahaman Alkitab yang benar, melimpah dengan syukur, memiliki pengetahuan yang benar akan Kristus. Orang yang memiliki kedewasaan rohani tidak akan terpengaruh dengan ajaran sesat. Peringatan dari Rasul Paulus, hati-hati dengan ajaran sesat. Berakar dan dibangun di atas Kristus berarti kita juga harus menambah pengetahuan Alkitabiah, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Kristuslah kebenaran sejati dan penguasa, dan kita pun bersatu di dalam Kristus. Dan karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian pun diberi hidup sepenuhnya. Sebab Kristus adalah kepala atas setiap roh yang berkuasa dan yang memerintah, menjaga kualitas rohani kita dengan menanggalkan manusia lama dan hidup baru. Kita telah dibaharui. Dengan kata lain, kita harus senantiasa hidup dalam pertobatan. Kedewasaan tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan kualitas rohani, yaitu hidup serupa dengan Kristus. Kita telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Allah telah menghidupkan kita dari kehidupan yang lama, sehingga kita tidak dikuasai dosa dan iblis. Ia mengampuni dosa kita. Ia menghapus surat hutang, sehingga iblis tidak dapat lagi mendakwa dan mengancam kita. Letak kekuatan rohani kita adalah Kristus telah menebus kita di atas kayu salib. Kristus adalah penguasa. Kekuatan rohani kita adalah Kristus yang memberi kemenangan. Kita seharusnya menjaga kekuatan rohani atau iman kita. Dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki untuk kita semua lakukan." Mengucap syukur adalah cara agar kita terus terbangun di atas Kristus. Kita semakin bertumbuh dan kuat ketika kita membiasakan diri dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ingat, ketika kita mengucap syukur, maka yang lahir dari ucapan syukur itu adalah kata-kata yang indah dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Ini saja dapat membuat kita tetap merasakan damai sejahtera meski di tengah-tengah banyaknya penderitaan. Demikianlah yang Rasul Paulus ingin agar jemaat ketahui
bahwa hendaklah kita sebagai orang Kristen terus hidup tetap di dalam Kristus. Kita terus berjuang hingga akhir untuk giat dalam melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan iman kita kepada Allah. Selamat menjadi orang yang tetap di dalam Kristus hingga akhirnya kita berjumpa di sorganya yang kekal. Haleluya. Dilanjutkan dengan isi saya. Sudah banyak orang merasa putus asa karena menghadapi masalah atau pergumulan hidup yang berat. Jangan lari dari proses. Proses perlu ketekunan. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dengan ketekunan, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Sesulit apapun kita imani firman Tuhan. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8, perlindungan dan pertolongan Tuhan sempurna. Mazmur 121 menyatakan bahwa Tuhan penjaga Israel. Ayat yang keempat mengatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Raja Daud sangat percaya bahwa tidak sedetik pun Tuhan lengah untuk menjaga dirinya. Melihat dan mendengar berita-berita yang mengejutkan setiap hari, sangatlah wajar jika semua orang menjadi takut. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, sebab kita berada dalam perlindungan yang aman di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kesulitan diizinkan terjadi dalam hidup kita, kita diminta untuk tinggal tetap dalam Tuhan dan tetap diminta untuk mengucap syukur. Sikap yang seperti itu adalah sikap yang hebat. Dalam keadaan susah dan menderita, kita tetap dalam Tuhan dan dapat mengucap syukur. Tuhan Yesus adalah perlindungan bagi orang percaya. Tidak ada yang lain. Kita masih punya kekuatan, yaitu kita punya 2 kaki untuk menahan berat tubuh kita. Tuhanlah yang selalu menjaga langkah kaki kita, supaya perjalanan hidup kita tidak goyah dan tidak berhenti di tengah perjalanan. Simak baik-baik pengakuan dari pemazmur 121 ayat kedua sampai ketiga. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Manusia dirancang oleh Tuhan dengan dahsyat dan ajaib untuk bisa berdiri tegak. Kita tetap berdiri bukan karena kita kuat, melainkan karena Tuhan menopang kita. Dalam Mazmur 121 ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga nyawa kita. Tetaplah dalam Tuhan dan bersyukur selama masih ada kehidupan. Apapun yang kita lakukan dan khawatirkan, serahkanlah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan bertindak untuk kita. Saat ini kita boleh ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan itu sangat baik
pemeliharaannya sempurna. Tuhan tidak pernah sedikit pun melepaskan uluran tangannya. Tuhan membimbing dan menguatkan langkah kaki kita. Di tangan Tuhan, sebuah harapan kecil bisa menjadi berkat yang besar. Ketika kita mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan, maka yang terindah pada waktunya akan Tuhan berikan kepada kita. Percayalah, di saat kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Tuhan adalah jawaban dan sumber kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.